Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberi kenikmatan untuk hadir di majlis ta'lim. Ini di antara tanda keistiqomahan adalah terus-menerusnya seorang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hadir di majlis ta'lim. Dikarenakan sebagaimana disebutkan satu riwayat atau satu athar dalam kitab Jamil Ulum Al-Hikam karya Imam Ibn Rajab dalam syarah terhadap kitab Arba'in Nawawiyah, yang namanya istiqamah itu artinya adalah dawamut ta'ah, terus menerusnya seorang dalam ketaatan. Itulah definisi istiqamah. Orang yang terus menerus ta'lim, dia orang yang istiqamah. Dikarenakan di zaman dulu para sahabat Nabi terus menerus hadir, baik itu salat berjamaahnya bersama Nabi ataupun dalam kesempatan-kesempatan talabul ilmi bersama Nabi. Itulah yang menyebabkan mereka istiqamah dengan adanya ilmu di tengah-tengah mereka. Hal ini seperti disebutkan Imam Muhammad bin Ahmad Az-Zuhri, yang dikenal dengan Imam Az-Zuhri. Beliau mengatakan, kana man madha min ulama'ina yaqul. Dulu ulama-ulama kami, mereka mengatakan, ulama-ulama beliau adalah para sahabat. Karena Imam Az-Zuhri adalah kibarut tabi'in, pembesarnya para tabi'in. Beliau muridnya sahabat-sahabat Nabi. Beliau menukilkan ucapan para sahabat Nabi. Beliau mengatakan, alaikum bil istiqamah atau alaikum bis sunnati fa innaha najatun. Al-i'tisamu bis sunnati najatun. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi, itu adalah jalan keselamatan. Wal ilmu yuqbadu sari'an. Ilmu itu akan dicabut dengan cepat. Hilangnya cepat ilmu itu. Fa inna thabatal ilmi thabatud din wad dunya. Ini menjadi pembahasan kita. Sesungguhnya keberadaan ilmu di satu masyarakat itu akan menyebabkan kokohnya agama mereka dan akan menyebabkan baiknya kehidupan mereka dalam bermasyarakat ketika ada ilmu di tengah-tengah mereka. Namun fa inna dhihabuhu dhihabul kulli, akan tetapi apabila ilmu itu tidak ada pada satu masyarakat, ilmu itu hilang. Satu masyarakat tersebut tidak ada yang mempelajari ilmu Al-Quran dan Sunnah. Mereka jahil, jauh dari petunjuk. Maka kata beliau, dengan itu akan hilanglah agama di tengah-tengah mereka. Yang tertulis hanyalah kalimat Islam saja. Agama titik dua Islam. Tetapi Islam itu apa? Akidahnya bagaimana? Akhlaknya dan ibadahnya bagaimana? Ayat dan hadisnya apa saja? Terlupakan oleh kaum itu. Bahkan bukannya terlupakan. Kalau terlupakan, dulu pernah hafal. Kemudian lupa. Ini tidak pernah dikaji. Sehingga mereka jahil. Dengan sebab itu agama akan rapuh. Hanya sekedar label Islam saja. Tetapi mereka tidak tahu Islam itu seperti apa isinya. Maka akan rusak pula kehidupan dalam bermasyarakat. Maka kaum muslimin diambil sebuah hikmah di sini bahwa per individu kita tatkala kita thalabul ilmi, mengkaji ilmu, berusaha memahaminya dengan baik dan benar,
Itu sebagai sebab kokohnya agama dalam diri kita. Kokohnya akidah dalam hati kita. Kokohnya ibadah. Ditandai dengan terus-menerus kita melakukannya. Di antaranya ibadah yang kita lakukan terus-menerus. Alhamdulillah. Talabul ilmi. Salat 5 waktu. Itu athar. Itu adalah pengaruh dari ta'lim yang kita gelar. Kajian yang kita adakan. Majelis yang kita datangi. Duduk bersimpu di situ sebagai penyemangat untuk kita terus. Dalam beramal saleh. Dalam beramal saleh. Terus. Kalau kita tidak belajar ilmu agama. Akan hilang itu. Semangatnya akan loyo. Aktivitas positif ibadah berkurang. Untuk kemudian seiring dengan hilangnya ilmu, hilangnya amalan soleh yang dulu dia terbiasa mengerjakannya. Maka rusaklah dunia dia. Dan rusak pula akhiratnya. Ini sebagai mukadimah singkat pentingnya talabul ilmi. Sebagai sarana keistiqomahan kita masing-masing. Siapa yang ingin istiqamah maka wajib lakukan sebab-sebab yang membawa kepada keistiqomahan. Ada satu materi thabat walal haq, kokoh di atas kebenaran, ditulis oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri. Beliau sebutkan beberapa penyebab atau beberapa sebab-sebab yang bisa mengokohkan iman dan melanggengkannya. Bahasa kitanya istiqamah. Melanggengkan iman dan mempertahankan supaya iman tetap di atas. Dan iman itu mengalami masa naik dan turun. Ada beberapa poin disebut oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri. Demikian oleh Syekh Habib bin Hadi Madkhali. Maka tafadhulu barakallahu fikum untuk baca sendiri. Karena kita tidak memiliki waktu membacanya. Ini hanya mukadimah singkat saja. Kita masuk ke kitab kita. Kitab yang sedang kita baca apa? Kitab Lamuddurrul Mansur. Masuk pada poin yang ke nomor berapa? Bab baru. 555. Bab baru. 39. Bab ke-39. Yang punya kitab silakan dibuka. Qala, bab baru ini judulnya Uqubatu Ahlil Bid'ah wal Ahwa. Uqubatu, bahasa kitanya iqab. Iqab itu hukuman. Hukuman. Dihukum. Ya, hukuman itu bentuknya macam-macam. Siapa yang dihukum? Mereka ahlul bid'ah dan pengekor hawa nafsu. Pencuri, atau kalau pencuri yang berdasi, korupsi, koruptor, narkoba, itu dihukum tidak, Pak? Kena pasal ini dan itu, dan kena vonis sekian tahun penjara. Hak kebebasannya direbut oleh negara dikarenakan pelanggaran dia. Masuk sel, kemudian dia menghabiskan waktunya di dalam sel, ya, dan yang lainnya. Itu hukuman namanya. Demikian pula dalam syariat kita, ahlul bid'ah pun dihukum. Bukan hanya pelaku kriminal saja. Ahlul bid'ah itu dihukum contohnya seperti Sobih ibn Asal Al-Iraqi yang sudah kita baca kisahnya. Sudah dibaca atau belum? Ada satu bab khusus itu? Saya lupa sudah atau belum. Sobih ibn Asal Al-Iraqi ahlul bid'ah yang ada di zamannya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Orang ini salah satu pasukannya Umar, anak buahnya Umar
pasukan kaum muslimin yang ditugaskan. Dia ini hasilnya dari negeri Irak. Aslinya dari negeri Irak. Dia ketika itu sedang posisi di Mesir. Di Mesir kaum muslimin dia menaburkan pemahaman batil. Suka bertanya tentang ayat-ayat yang mutasyabihat. Membuat pemahaman yang rancu di tengah-tengah pasukan. Penyimpangan-penyimpangan akidah. Orang ini. Maka ditangkaplah dia. Kemudian dilaporkan ke Madinah. Dikirim dari Mesir ke negeri Madinah. Dalam keadaan dia terbelenggu. Dibawa oleh pasukan kecil menuju ke Madinah. Dilaporkan untuk mendapatkan hukuman. Kemudian dia pun dihukum oleh Umar. Dihukum di penjara sekian lama. Bahkan dipukul oleh Umar. Agar supaya syubhatnya hilang. Dan diperintahkan kaum muslimin untuk tidak berbicara dengannya. Maka kaum muslimin pun membekot dia dan tidak berbicara. Sampai diketahui taubatnya, taubatan nasuha. Barulah Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan kepada kaum muslimin yang ada di sekitarnya untuk berbicara dengannya. Barulah mereka berbicara. Ini hukuman. Seandainya ini ditegakkan di negeri kita, Masya Allah butuh Nusa Kambangan kesekian kalinya Pak. Atau LPLP. Karena banyak sekali yang akan dihukum. Kita lihat dan ini adalah ilmu bagi kita. Bahwa yang dihukum dalam agama kita bukan hanya pelaku kriminal yang merugikan pihak lain. Tetapi juga ahli bid'ah dikarenakan dia merugikan orang lain dalam sisi keagamaan. Kalau mencuri dari sisi dunia. Koruptor dari sisi dunia. Menipu dari sisi dunia. Membunuh dari sisi dunia. Tetapi kalau bid'ah penjahat. Yang berkaitan dengan keyakinan keagamaan. Salah dalam beragama berakibat azab neraka. Maka mereka pun layak untuk dihukum. Kita baca ucapannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ungkapan yang panjang dari beliau. Yang mudah-mudahan bisa diperhatikan. Qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Wa yajibu uqubatu kullu man intasaba ilaihim, yakni ahlul ahwa'i umuman. Wajib hukumnya untuk dihukum semua orang yang termasuk dari bagian ahlul ahwa secara umum. Ahlul ahwa itu pelaku dosa besar. Ahlul ahwa itu juga pelaku kebid'ahan. Dua-duanya dihukum agar dia berhenti dari kemungkarannya, berhenti dari kejahatannya, baik itu berkaitan dengan urusan duniawiyah ataupun berkaitan dengan urusan diniyah, keagamaan. Hukum asalnya mereka semua dihukum. Ya. Kemudian berikutnya kata beliau, ungkapan selanjutnya adalah pihak-pihak yang mendukung dan membantu tersebarnya bid'ahnya mereka al-bid'ah. Jadi al-bid'ahnya dihukum, ditangkap, dijebloskan ke penjara karena dia adalah menyesatkan umat, merugikan umat. Demikian pula dengan pihak-pihak yang membelanya, yang membantunya, yang melindunginya, pun mereka dihukum. Bukan hanya ahlul bid'ahnya saja, tetapi mereka-mereka yang ada di sekitarnya membantu, mengagungkan, memuliakan, menyebarkan pemahamannya, menyebarkan buku-bukunya, pihak-pihak ini pun ditangkap dikarenakan mereka juga termasuk dari bagian penjahat, kalau dikatakan dengan bahasa kita.
kroni-kroninya para penjahat, para pendukung-pendukungnya para penjahat, zalimun, orang-orang yang zalim pun ditangkap. Siapa mereka? Yang pertama, zabba anhum, orang yang membantu mereka, membantu ahlul bid'ah. Membantu ahlul bid'ah pun ini ditangkap, dihukum. Demikian pula dengan orang yang membantu perbuatan kriminal, ini pun ditangkap. Yang berkaitan dengan narkoba, pengedarnya, bosnya, pembikinnya, kurirnya, atau orang yang mengkonsumsinya, semua rantai ini ditangkap. Begitulah dalam agama kita. Semua rangkaian kezaliman ditangkap. Yang menipu, kemudian yang membantu untuk menipu, menyiapkan sarana, prasarana penipuan. Penipuan itu bisa berkomplotan. Ada pihak begini, ada pihak begitu. Ada pihak komplotan mereka dalam rangka untuk menipu korban. Itu semuanya ditangkap. Demikian pula dengan ahlul bid'ahnya dan orang-orang yang membela mereka atau membantu mereka. Au asna alaihim. Yang kedua atau yang ketiga, yang pertama ahlul bid'ahnya atau pelaku kriminalnya. Yang kedua orang yang membantu mereka. Yang ketiga, orang-orang yang memuji mereka. Memuji ahlul bid'ah. Ini pun dihukum. Bagaimana cara menghukumnya? Di negeri kita ini tidak ada pasal yang berkaitan dengan ini. Sehingga ahlul bid'ahnya, apalagi hanya sekedar membantu, membela, memuji, ini tidak terkena pasal. Maka kita tegakkan oleh kaum muslimin hukum syar'i kepada dia. Apa? Kita tinggalkan dia. Jauhi. Dan jangan engkau ikuti ucapannya. Jangan kau dengarkan kalimatnya. Ini dia. Kita hukum dia dengan kita meninggalkannya. Kita hukum dia dengan kita tidak menerima ilmunya. Kita hukum dia dengan kita mengatakan dia batil. Penyimpangannya ini penyimpangannya. Dia memuji-muji al-bid'ah. Menunjukkan dia senang dan cinta kepada al-bid'ah. Cocok dia dengan al-bid'ah. Hati-hati dari dia. Hati-hati dari mulutnya. Karena mulutnya mengeluarkan syubhat-syubhat yang menunjukkan dia cinta dan cocok dengan al-bid'ah. Sikapi dia. Dihukum dengan hukum seperti itu. Kalau seandainya ditegakkan hukum syar'i, tangkap dia. Jebloskan ke penjara. Karena mereka lah yang menyebabkan kaum muslimin tertipu dengan kebatilannya al-bid'ah. Yang seharusnya diucapkan, hati-hati kalian wahai kaum muslimin dari bahayanya kebid'ahan dan dari bahayanya al-bid'ah. Malah dia tampil memuji al-bid'ah. Wahai kaum muslimin, si A ini orang yang saleh, ibadahnya baik, dipuji-puji. Padahal si A ini al-bid'ah, maka yang berakibat apa? Kaum muslimin tertipu. Sehingga kaum muslimin ikut-ikutan ahlul bid'ah dikarenakan omongan orang ini. Seperti yang tadi saya contohkan. Ada penipu yang berkomplotan. Ada pihak yang dipuji-puji. Dia ahli bisnis, dia begini, dia begitu. Seminar-seminar di mana-mana. Akhirnya banyak pihak yang ikut serta. Karena modal. Akalingannya apa Pak? Modal madil. Orang genah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tangkap penipunya dan tangkap pula mereka-mereka kroni-kroni. Demikian pula dalam hal kebid'ahan.
aw 'azzama kutubahum. Pihak yang berikutnya. Berarti yang keberapa? Pak. Orang-orang yang mengagung-agungkan buku-bukunya ahlul bid'ah. Mengagung-agungkan, membesar-besarkan, mempopulerkan, menyebarkan buku-bukunya ahlul bid'ah. Dia pun dihukum. Kita waspada darinya. Orang ini berbahaya. Walaupun lisannya tidak banyak berbicara, tetapi dia sering menyebarkan kata-kata al-bid'ah melalui WhatsApp umpamanya, atau melalui yang lainnya, media-media yang lainnya. Maka waspada dari dia. Dikarenakan dia juga orang yang merugikan kaum muslimin dan musuh sunnah. Dengan dia membesarkan kitab-kitab yang al-bid'ah, berarti dia pun musuh terhadap kitab-kitab sunnah. Kita ambil contoh yang jelas bagi kaum muslimin. Umpamanya kita berbicara masalah komunis, sesuatu yang nampak bahwa komunis itu dilarang dalam agama kita, tidak memiliki Tuhan. Dilarang dalam negara kita, komunis. Maka komunisnya diperkarakan, ditangkap. Mereka-mereka yang memujinya, menyanjungnya, membantunya, menolongnya, dan menyebarkan buku-bukunya, ini jaringannya komunis. Tangkap juga mereka. Dikarenakan mereka merugikan bangsa dan negara. Hakala qaul. Demikian pula seandainya ada teroris. Terorisnya tangkap. Demikian pula orang-orang yang membela-bela teroris. Karena dia berarti teroris pula. Dia menyebarkan pemahaman itu. Atau menyebarkan buku-buku teroris. Bahaya seperti ini. Pemuda-pemuda kaum muslimin akan termakan dengan pemikiran teroris. Ketika buku-buku mereka ditampilkan dan disebarkan. Apalagi dicetak leks dan dibagikan gratis. Tangkap orangnya karena ini kriminal. Jelas. Hakadha kaum muslimin. Bisa dipahami? Ini. Demikian pula dengan bid'ah-bid'ah yang lainnya. Bid'ahnya Mu'tazilah, bid'ahnya Jahmiyah. Yang mengkafiri Al-Quran wa Sunnah, menolak nama dan sifat Allah. Secara total. Jahmiyah. Yang mengatakan Al-Quran makhluk. Bukan kalamullah. Dikarenakan mereka tidak meyakini Allah memiliki sifat berbicara. Mereka mengatakan Allah tidak memiliki sifat berbicara. Allah tidak bisa berbicara. Karena itu Al-Quran bukan ucapan Allah. Itu apa? Makhluk Allah menciptakannya. Ada kufur, kalimat kekafiran. Jadi sepakati oleh kaum muslimin akan kafirnya kaum Jahmiyah. Maka Jahmiyahnya ditangkap. Dan semua pihak-pihak yang memujinya, yang membelanya, yang menyebarkan buku-bukunya, yang membesar-besarkan pemahaman Jahmiyah pun dihukum. Ketika tidak ditegakkan hukum kepada mereka, kita tegakkan hukum syar'i. Tinggalkan mereka. Jangan bergaul dengan mereka. Jangan berkerumun dengan mereka. Kalau kamu sudah dapat isi bulan begini, tinggalkan. Selamatkan dirimu dari dia. Jangan engkau merasa butuh padanya. Karena kalau seorang sudah merasa butuh kepada orang lain, dia akan apa? Yatakakaf. Bahasa kitanya nyadong. Ngemis-ngemis. Karena kita merasa butuh dengannya. Hatta sampai penurusan duniawi. Kita bermuamalah dengan al-bid'ah. Dan kita merasa butuh dengannya. Maka kita akan bisa disetir oleh dia. Hati-hati. Awalnya tidak mengikat, dagang, kulakan. Arti kulakan, Pak? Kulakan itu apa? Ya kulakan. Bahasa Indonesia itu bukan? Nah. Kulakan. Yang dikulakan itu hizbi. Ahlul bid'ah. Suatu hari kamu diutangi uang
10 juta dikasih barang senilai 20 juta. Gelem apa rapat? Urun jenengan. Gelem dagangannya dadi akeh, modal sithik. Lambat laun akhirnya mengikat. Mau bicara masalah kebid'ahan, gak berani lagi. Dibungkam mulutnya dengan bantuan-bantuan yang dia berikan. Akhirnya apa Pak? Pelo. Boleh ngomong boten lantang maleh. Itu awalnya urusan duniawi untuk kemudian engkau tidak bisa berkutik. Hakadha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang berikutnya, pihak yang disebutkan oleh Syekh Taimiyah. A'urifa musa'adatihim wa muawanatihim. Yang berikutnya, orang yang dihukum dalam syariat kita adalah mereka-mereka yang diketahui berta'awun dengan al-bid'ah dalam kebid'ahannya. Ta'awun 'ala al-ismi wal-'udwan. Dia mungkin bukan bagian dari al-bid'ah itu. Mungkin dia tidak pernah bermajlis dengannya. Tetapi ta'awun dia dari sisi dana, dari sisi mungkin simpatik, dari sisi mungkin dia pengerahan massa ataupun apa. Maka yulhaq bihim. Digabungkan dia dengan mereka. Kamu ta'awun dengan al-bid'ah. Sudah sekian lama dinasihati tetap ta'awun dengan mereka dalam menyebarkan kebid'ahannya. Maka kita tinggalkan dia. Hati-hati dari dia. Waspadalah. Karena padanya terdapat minimalnya syubhat yang mengerikan. Yang bisa jadi kamu tidak bisa menjawab kalau dia mengungkapkannya. Cukup bagi kita melihat si fulan ta'awun di atas bid'ah dengan si fulan al-bid'ah. Cukup. Ini pelajaran bagi saya. Saya sudah tahu siapa dia. Tinggalkan dia. Kalau memang diketahui. Coba lihat. Urifa diketahui. Bukan hanya sekedar apa? Sangkaan belaka. Diketahui. Ta'awunnya dia dengan al-bid'ah. Sudah diingatkan beberapa kali. Tetap dia ta'awun dengan al-bid'ah dalam kebid'ahannya. Maka yang seperti ini pun dihukum. Karena dia merugikan kaum muslimin. Menipu kaum muslimin. Apalagi yang melakukan hal itu. Sosok seorang ustaz. Ahlu sunnah umpamanya. Yang berceramah dengan menyampaikan sunnah. Mengajak orang kepada sunnah. Tetapi dalam prakteknya. Dia bermuamalah dengan al-bid'ah. Membantu al-bid'ah. Mungkin beberapa kali pujian-pujian keluar dari mulutnya terhadap al-bid'ah. Maka umat terbingungkan. Ustaz ini salafi al-sunnah atau al-bid'ah ya? Kok dia ta'awun dengan al-bid'ah? Apa gewong? Ada apa denganmu Pak Ustaz? Wanu kakean utang kepada al-bid'ah ternyata. Akhirnya dia pun mau tidak mau berutang jasa, utang budi. Dia mau tidak mau juga, ya riko pakai ubak, mau lantang-lantang bicara tentang al-bid'ah. Orang kepenak. Nah orang kepenak, pijet Pak. Yang dipijet manhajnya berarti. Nah. Yang berikutnya. Yang berapa? Yang keenam. Wa karihal kalamu fiha. Atau wa karihal kalama fiha. Fihim. Yang keenam adalah pihak-pihak yang tidak mau berbicara tentang keburukannya ahlul bid'ah. Tidak mau berbicara tentang keburukannya ahlul bid'ah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sudah kita lewati di bab sebelumnya. Akibat diam, tidak mau berbicara, tidak mau mengingkari kebid'ahannya ahlul bid'ah, itu menyebabkan orang apa? Bertanya-tanya.
Minimalnya sikapnya Pak Ustadz kok diem ya. Oh berarti si A ini masih baik. Ustadz ku tesih meneng baik. Kalau orang ini sudah sesat, Ustadz ku akan tampil dan berbicara. Tapi ketika Pak Ustadz masih diem, oh berarti ini masih baik orang ini. Minimalnya akan menimbulkan pertanyaan dan akan membawa kepada husnudzon kepada ahlul batil yang sudah menyimpang. Gara-gara ustadz yang ada di situ dia tidak mau menjelaskan. Alasannya macam-macam, tidak mau menjelaskan. Alasannya saya tidak tahu. Bukan tidak tahu, tidak mau tahu. Ada beberapa orang yang seperti itu tidak mau tahu tentang gejolak yang ada dalam dakwah ini. Pihak-pihak yang telah menyimpang. Yang sudah jelas-jelas penyimpangannya. Yang sudah ditahdzir, diperingatkan oleh para ulama kibar. Seperti Muhammad al-Imam al-Ma'bari. Disebut oleh Syekh Ubaid al-Jabiri. Bahwa dia adalah mubtadi'un dhalun ikhwani. Dia alul bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Dia ini adalah ikhwanul muslimin. Yang mengadakan perjanjian damai. Bahkan perjanjian persaudaraan. Dengan Syiah Houthi. Yang notabene mereka adalah Syiah Rafidhah. Nyata-nyata itu sesat. Oh tapi kan saya nggak mau bicara. Nah kenapa? Ada apa denganmu? Engkau tidak mau berbicara. Oh ini A, I, U, E, O. Orang yang seperti ini pun dihukum. Karena sesungguhnya dalam manhaj dia terdapat cacat yang sangat besar. Dia menyelisih Nabi. Nabi mengatakan, wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Ya bid'ah. Hati-hati waspada darinya. Nabi contoh kita berbicara tentang bid'ah. Nabi suri teladan kita. Memberikan wanti-wanti kepada kaum muslimin. Hati-hati di perkara baru apapun itu. Contoh kita beliau. Kenapa Anda tidak mau mencontoh Nabi? Ujung-ujungnya orang kepenak. Kayak bekas batirku. Anda memakai perasaan. Maka yang seperti ini pun diikop. Dia rusak dalam manhajnya. Sampai dia bersikap tegas. Dan meninggalkan ahlul bid'ah itu. Ya, hakada kaum muslimin. Dikarenakan orang yang seperti ini, apalagi dia membawa sunnah, dikenal oleh orang sebagai dai sunnah, itu ucapannya dan tindak tanduknya menjadi contoh bagi para pengikutnya yang talib dengan dia. Kalau dia dingin terhadap ahlul bid'ah dan tidak bersikap, maka yang mengikutinya pun seperti itu. Dan bisa menyebabkan terjadinya perpecahan. Terjadinya apa? Perpecahan. Itu jangan ngaji sama Syekhul. Wonge atos. Keras. Ya. Saya bukan atos, bukan keras. Seru lah iya Pak. Ngajinya sama Ustaz ini saja. Lembut. Nggak pernah bicara masalah bid'ah. Hati-hati orangnya. Nggak gegabah. Nek Syekhul serampangan. Dilemah-lemahkan seperti itu kaum muslimin. Untuk kemudian sikap lembek muncul. Bahasa Arabnya tamyir. Lembek terhadap ahlul bid'ah. Dan tidak menyikapinya. Bahkan pada ujungnya. Kolaborasi dengan ahlul bid'ah. Saling menyambangi. Dia datang ke tempatnya. Si fulan datang ke tempatnya. Dan dipersilakan untuk mengisi di tempat dia taklim. Baru kemudian kan. Konangan. Belange. Ngerti belange Pak? Dulu tertutup-tutupi. Dengan seakan-akan lemah lembut. Santun. Gak pernah berkata kasar. Gak pernah memuat tentang bid'ah dan al-bid'ah. Ternyata di balik itu. Dia adalah berpaham ikhwanul muslimin. Tetapi dia sembunyikan selama ini. Hakadha kaum muslimin. Yang berikutnya.
Au aghada ya'tadiru lahum. Bianna hadzal kalam la yudra atau la yadri ma huwa. Atau orang yang berikutnya, yang ketujuh berarti ya, adalah orang yang berusaha membenarkan ahlul bid'ah dengan memberikan alasan-alasan. Dengan memberikan alasan-alasan guna membenarkan ahlul bid'ah itu. Ini sudah bunyi. Oh, isyanya berarti sudah maju atau mundur sekarang ini, Pak? Maju ya. Maju ke arah jam 7. Kalau maju biasanya sampai jam 7:04, 7:20 ini maju namanya, Pak. Ke arah jam 8. Ini berarti mundur. Terserah antum lah itu bahasa. Tidak ada syariatnya. Yang maju boleh, mundur boleh. Kasih juga enggak, Pak. Kasih kan jam 7 pagi, Pak. Kasih, Pak. Ini 7 malam. Sehingga alhamdulillah, saya pikir masih jam 5 menit lagi. Ternyata sudah bunyi. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Cuma nanggung berhenti di tengah. Besok mukadimahnya panjang lagi, habis waktu, enggak selesai lagi. Tidak mengapa insyaallah, sebagai ilmu bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.